Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah, kelas 7 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran IPS kita sampai ke pertemuan yang ke-10. Ya, sesuai dari list di materi pembelajaran, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Setelah kita kemarin membahas tentang interaksi sosial, pengertiannya, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuknya. Nah, interaksi sosial itu bentuknya ada dua. Yang pertama asosiatif, yang kedua disasosiatif. Asosiatif ini adalah proses interaksi yang positif, yaitu ketika sekumpulan orang atau kita melakukan interaksi sosial akan terbentuk persatuan, ya, hal yang positif. Nah, ada beberapa contoh dari interaksi asosiatif ini. Yang pertama adalah kerjasama atau cooperation, ya. Cooperation atau kerjasama, yaitu mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama. Sekelompok orang punya kepentingan yang sama, punya tujuan yang sama dalam arti positif, ya, dan hal tersebut bermanfaat, maka itu dinamakan apa? Kerjasama. Nah, di kerjasama ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah kerukunan atau gotong royong. Ya, ini biasanya di tingkat desa maupun di kita, ya. Para santri gotong royong saling membersihkan asrama misalnya, atau membersihkan pondok, atau membersihkan masjid, halaman, dan sebagainya. Kemudian ada bargaining, ya. Kemudian ada kooptasi, koalisi, dan joint venture. Nah, pengertiannya silahkan baca di LKS. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Yaitu cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan lawan. Jadi ada suatu masalah, suatu problem, suatu konflik. Kita ingin menyelesaikan konflik tersebut, namun tidak dengan cara merugikan lawan, merugikan orang yang mungkin berseberangan dengan kita, ya, tidak menghancurkannya. Dan di antara tujuan akomodasi ini, yang pertama adalah menemukan titik temu antara banyak pandangan, ya. Problem muncul itu kan karena berbeda pandangan biasanya, ya, karena pandangan satu dengan yang lain itu beda. Misalnya kalian sedang diskusi, nah si teman kalian berpandangan itu begini, teman kalian yang satunya berpandangan itu begitu, ya. Oleh karena itu beda pandangan, itu menemukan solusi di antara banyak pandangan. Itu kalau dua orang saja yang diskusi, bagaimana kalau banyak orang, ya. Kemudian mencegah terjadinya pertentangan, ya, biar nggak ada saling konflik, saling bertentangan antar satu dengan yang lain. Kemudian meleburkan antar kelompok sosial yang konflik untuk meleburkan kelompok sosial yang konflik. Ya, terkadang ada kelompok itu berkonflik dengan kelompok lain, caranya kita leburkan. Bagaimana? Contohnya di sini dengan amalgamasi atau dengan perkawinan, ya, bisa, ya, atau dengan perdagangan dan yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk dari akomodasi ada 15 di LKS kalian. Sangat banyak, ya. Kursi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan seterusnya sampai gencatan senjata. Kalian baca sendiri di LKS sudah komplit. Kemudian interaksi sosial asosiatif yang lain, yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah perbedaan budaya dengan interaksi yang terus-menerus menjadikan kebudayaan asing menyesuaikan, ya. Jadi asimilasi ini peleburan budaya asing
itu karena kita terus-menerus disuguhkan oleh budaya tersebut, akhirnya budaya asing tersebut melebur dengan budaya kita, sehingga budaya kita itu tidak murni lagi, sudah tercampuran dengan budaya asing. Contohnya apa? Ini contohnya banyak sekali ya, di setiap pergantian zaman itu biasanya ada yang seperti ini. Contoh dulu kerajaan Islam yang sampai sekarang ya terkena asimilasi dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya itu sebelum kerajaan Islam di Indonesia itu. Jadi dulu masyarakat itu Hindu-Buddha mayoritas. Kemudian datang Islam, disebarkan oleh Wali Songo, disebarkan oleh para ulama Nusantara, sehingga tersebarlah Islam. Namun ada beberapa yang terasimilasi budayanya. Seperti kita contoh ya masjid. Kan ada masjid yang masih coraknya Hindu-Buddha. Ada ya, seperti itu. Terutama masjid-masjid kuno. Nah, yang keempat adalah akulturasi. Penerimaan kebudayaan asing diserap namun tidak mengubah budaya asli. Contohnya apa di sini? Dijelaskan bangunan Masjid Lama Indonesia masih ada corak bangunan masa Hindu-Buddha. Ini tidak mengubah ideologi ya, tidak mengubah ideologi. Jadi masjid ya masih dipakai untuk sholat. Cuman corak bangunannya yang seperti Hindu-Buddha. Contoh lagi Hagia Sophia di Turki ya, itu masjid tapi sebelumnya gereja, diganti menjadi masjid. Maka yang ada coraknya adalah corak-corak gereja yang banyak warna-warninya, kemudian lampu-lampuan yang banyak, yang megah seperti itu. Itu contoh dari akulturasi. Kemudian paternalisme, yaitu penguasaan kelompok pendatang kepada kelompok negeri atau pribumi. Ini seperti penjajahan ya. Contohnya adalah kita di Indonesia dijajah bangsa Belanda selama 350 tahun, itu hampir semua dijajah ya. Dari ekonomi kita dijajah, dari politik dijajah, dari budaya juga iya, dari semua bidang itu penjajahan dan harus segera dihapuskan ya. Di UUD 45 itu setiap penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini adalah contoh interaksi dari asosiatif ya. Ini gotong royong ya, membersihkan halaman, bukit. Nah, ini adalah contoh masjid yang asimilasi. Nah, ada bangunan-bangunan seperti candi di samping-sampingnya. Padahal itu masjid dan itu bangunan dari masjid. Ini contoh Hagia Sophia tuh di Turki ini gambarnya. Kemudian ini adalah contoh dari akulturasi tadi. Ya, budaya dari adat ya. Kemudian interaksi sosial disasosiatif, ini ada beberapa hal ya. Kebalikannya dari asosiatif, kalau asosiatif tadi positif, yang ini negatif. Ya, berjuang untuk melawan lawannya, untuk meraih tujuan tertentu. Ada persaingan, competition, ya, bersaing antara satu dengan yang lain. Itu termasuk dari disasosiatif. Ada kontravensi juga, sikap menentang secara sembunyi-sembunyi agar tidak terjadi konflik secara terbuka. Macam kontroversi ada umum, sederhana, intensif, rahasia, taktis. Di buku kalian penjelasannya. Yang ketiga adalah pertikaian ya, proses bentuk lanjut dari kontravensi. Kontravensi tadi enggak sampai bertikai, paling cuma adu mulut, berdebat, tukar jidal, diskusi alot dan seterusnya. Nah, ketika kontravensi ini tidak menemukan sebuah solusi, maka dia akan terjadi pertikaian. Yang keempat adalah konflik. Ya, konflik, perjuangan melawan ya untuk tujuan tertentu. Contohnya ada konflik, macam konfliknya ada
konflik pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, sampai kelas internasional. Nah, ini contoh interaksi disosiatif ya. Ya, ini ya, persaingan, competition, tarik tambang ya. Kemudian ini adalah debat presiden. Kemudian di sini adalah pertikaian. Mungkin awalnya ujungnya cuma demo. Demo itu kan cuma penyampaian aspirasi. Cuman itu kan bagian dari kontravensi. Cuman karena demonya tidak terrealisasi dengan baik, mungkin dari pemerintahnya nggak mau mengapresiasi, nggak mau terbuka, nggak mau membuka lahan diskusi, sehingga menjadi demo yang anarkis, pertikaian. Ya. Sampai situ aja, tugasnya adalah nggak ada tugas ya. Pemanasan yang kedua habis UTS. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.